Halo guys, selamat datang di channel kami. Don't forget to subscribe ya guys. Kami membutuhkan subscribe and viewers dan like-nya. Semoga kalian bermanfaat buat kami. Jangan lupa ya guys. Please jangan lupa klik tombol subscribe guys karena subscribe itu gratis. Kisah Islami. Anak-anak pembawa hidayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasih, tetapi Alia memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Qiyas Al-Qasas 56. Pembaca yang budiman, berikut ini akan kami kisahkan beberapa kisah yang sangat berkesan. Kami tuturkan dengan tujuan agar kita bisa mengambil pelajaran serta nasihat dan manfaatnya. Sungguh, setiap muslim tidak boleh meremehkan suatu kebaikan walaupun ringan. Karena bisa jadi sebuah kalimat jujur yang dikeluarkan dari lubuk hati yang paling dalam. Sekalipun remeh ternyata bisa menjadi sebab hidayah seseorang dan memindahkannya dari jalan keburukan menuju jalan kebaikan. Ingatlah sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Qiyas Yusuf 111. Sekarang kita mulai dari kisah yang pertama. Bapak yang sesungguhnya. Masuklah seorang ayah ke dalam rumah di permulaan malam sebagaimana biasanya. Tiba-tiba dia mendengar suara tangisan yang bersumber dari kamar putranya. Sang ayah pun masuk ke dalam kamar putranya dengan keheranan dan penuh tanya tentang sebab tangisan putranya. Sang anak menjawab dengan tersengguk, "Tetangga kita, si Fulan, kakek Ahmad temanku telah meninggal." Sang ayah berkata dengan penuh heran, "Apa? Si Fulan telah mati? Biar saja si tua bangka yang telah hidup lama itu mati. Dia bukan urusanmu. Engkau menangisinya. Celaka kamu, anak dungu. Engkau telah mengagetkanku. Kukira telah terjadi bencana di rumah. Ternyata semua tangisan ini hanyalah karena orang tua itu. Bisa jadi seandainya aku mati engkau tidak akan menangisi aku seperti ini." Sang anak pun melihat kepada ayahnya dengan pandangan penuh air mata dan hati yang berkeping-keping seraya berkata, "Ya, aku tidak akan menangisi ayah seperti aku menangisinya. Dia adalah orang yang memegang kedua tanganku menuju salat Jumat dan salat berjamaah pada salat subuh. Dia adalah orang yang memberikan peringatan kepadaku dari teman-teman yang buruk, serta menunjukkanku kepada teman-teman yang solih dan bertakwa. Dialah yang telah memberikan semangat kepadaku untuk menghafalkan Al-Quran, serta mengulang-ulang zikir. Sementara ayah, apa yang telah ayah perbuat terhadap diriku? Ayah hanyalah ayahku dalam penamaan. Ayah adalah ayah bagi jasadku. Adapun dia, maka dia adalah ayah bagi rohku. Hari ini aku akan menangisinya, dan aku akan terus menangisinya, karena dialah ayahku yang sejati." Lalu sang anak pun terisak dan terus menangis. Saat itulah sang ayah tersadar dari kelalaiannya. Dia terkesima dengan ucapan putranya. Merindinglah kulit-kulitnya. Dan hampir-hampir air mata berjatuhan dari pelupuk matanya. Serta-merta dia peluk dan timang putranya. Dan sejak hari itu dia tidak pernah meninggalkan satu salat pun di dalam masjid. Sampaikan dariku walau satu ayat. Seorang pemuda hidup di atas kemaksiatan. Kemudian dia menikah dengan seorang wanita yang solihah. Lalu istrinya melahirkan beberapa anak untuknya. Dan di antara anak-anak tersebut adalah seorang anak laki-laki yang bisu dan tuli.
Elbunya sangat berambisi untuk menumbuhkannya dengan pertumbuhan yang solid. Dia ajari salat dan ketergantungan terhadap masjid sejak pertumbuhan kuku-kukunya. Di saat dia telah mencapai usia 7 tahun, dia menyaksikan penyimpangan dan kemungkaran yang dilakukan oleh ayahnya. Sang anak pun mengulang-ulang nasihat kepada ayahnya dengan isyarat untuk meninggalkan kemungkaran dan agar menjaga salat 5 waktu. Namun tiada hasil. Pada suatu hari, datanglah sang anak dengan suaranya terseduh-seduh, disertai aliran air mata seraya meletakkan mushaf di hadapan ayahnya. Kemudian dia membuka surat Maryam dan meletakkan jari telunjuknya di atas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi Saitan. Qiyas. Maryam 45. Lantas dia pun menangis. Sang ayah pun terkesan dengan pemandangan ini dan dia pun menangis bersama putranya. Lalu Allah pun berkehendak membuka segala pengunci hati sang ayah melalui tangan sang anak yang solid tersebut. Dia pun mengusap air mata dari kedua mata anaknya, menciumnya kemudian berdiri bersamanya menuju masjid. Inilah buah dan istri yang solihah. Maka pilihlah, dan beruntunglah dengan istri yang memiliki agama. Jika tidak maka engkau akan meraih penyesalan. Majalah Kiblati edisi 12/3. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.